Selamat siang Ibu. Siang. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Bolehkah saya bertanya sepantaran kos-kosan ini? Boleh, silakan. Sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, usia saya 35 tahun. Oke, saya mulai ya Bu pertanyaannya. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu memilih properti kos-kosan ini? Sekitar sudah 2 tahunan ini sih, lumayan cukup baru ya. Oh ya Ibu, untuk properti kosan ini Ibu sewakan per tahunnya berapa? Untuk kosan ini ada 2 tipe. Yang pertama, kamar mandi dalam harganya 6 juta per tahun, dan yang kedua, kamar mandi luar untuk 5.500.000 per tahun. Bagaimana cara Ibu mempromosikan kos-kosan ini agar cepat laku? Selama ini sih kami mempromosikannya cukup dengan maklar yang ada di depan, seperti tukang parkir, juga yang jaga fotokopian dan lain sebagainya. Dan biasanya jika ada yang mau kamar ini, kami memberi uang ucapan terima kasih sekitar 50-100 ribu gitulah, untuk supaya mereka mau mempromosikan. Adakah kejadian unik selama Ibu menjaga kos-kosan ini? Banyak sih untuk kejadian unik ya, hampir di setiap pergantian orang yang menyewa kosan ini selalu ada kejadian unik. Salah satunya misalkan ada anak kosan saya, namanya Bunga. Jadi dia lagi dekat sama seseorang, curhat ke saya. Terus nanti ada juga namanya Reva, dia lama di kamar gak keluar-keluar. Ternyata dia putus cinta, curhat. Kebetulan mungkin karena usia saya nggak jauh dari mereka, jadi mereka cukup untuk dekat untuk curhat dengan saya. Itu bagi saya memiliki cerita unik dari setiap kisah-kisah yang mereka ceritakan. Gitu. Hal menyenangkan apa yang membuat Ibu betah menjadi ibu kos-kosan? Ya, kebetulan bukan lebih ke betah ya, karena kan kalau misalkan saya memiliki opsi lain untuk menyewa orang lagi untuk menjaga kosan ini kan biayanya bertambah. Jadi untuk sekalian tempat tinggal saya, jadi saya bisa sambil menjaga di sini. Tapi di luar itu juga, kebetulan karena yang saya jaga ini anak perempuan, jadi tidak terlalu yang merepotkan banget. Dan malah itu jadi hal yang menguntungkan supaya saya bisa sambil maintain kosan ini seperti membersihkan, menjaga, dan lain sebagainya. Apa yang Ibu harapkan dari penyewaan kosan selain menjaga kebersihan? Ya memang kebersihan itu yang terpenting di sini. Tapi kalau untuk area luar itu menjadi tanggung jawab Ibu, tapi lebih ke kesadaran diri masing-masing aja. Nah, selain kebersihan, yang terpenting itu adalah ketenangan. Ketenangan dalam artian misalkan kalau siang, pagi mereka bersuara atau teman-teman mereka datang mah nggak masalah ya. Tapi yang perlu dijaga itu ketenangan dalam misalkan jam tidur. Kan di sini kan ada batas pagar jam 10 malam. Jadi kalau misalkan di lewat jam situ kan ada anak kos yang mau kuliah besok paginya, jadi diharapkan untuk teman-temannya lebih ke peka aja sih untuk supaya nggak berisik gitu. Adakah aturan khusus yang berlaku di kosan ini, Bu? Ada sih, salah satunya itu jam malam. Jadi di sini maksimal untuk yang kos di sini ditutup jam 10 malam. Kalau misalkan lewat dari itu, mereka harus menghubungi Ibu dulu, karena kan itu juga apa ya, supaya menjaga, namanya ini kosan anak perempuan. Fasilitas apa saja yang Ibu sediakan di kosan ini? Kalau untuk per kamarnya ada lemari, TV, kasur, dan meja belajar. Tapi kalau untuk di luar ada space untuk parkir motor. Terus untuk jemuran juga cukup luas. Dan ada dapur bersama sama kulkas. Jadi anak-anak untuk yang ingin menaruh makanan di kulkas ada. Kalau dapur bersama itu hanya kompor sama alat masak, tapi selama ini nggak ada yang pakai sih. Sama ini ya, teras-teras buat duduk, buat kelompok gitu. Apa kosan ini terbilang aman? Untuk kosan yang aku punya ini cukup aman ya sejauh ini. Ya semoga aja kedepannya aman, karena kami juga menyediakan fasilitas CCTV 24 jam yang bisa diputar ulang. Terus juga di depan ini kan memang area universitas, jadi
malam pagi itu udah banyak orang yang berkegiatan, jadi insya Allah sih aman. Nggak pernah sepi juga ya Bu. Iya. Keunggulan apa yang ada di kosan ini dibandingkan kosan lain Bu? Kita saya promosi ya. Kalau untuk keunggulan sih ada beberapa yang saya perhatiin. Yang pertama itu yang jaga. Di sini ya ada saya langsung yang menjaga kosan. Rata-rata wali murid, orang tua yang anaknya ngekos itu khususnya perempuan lebih seneng ada yang jagain. Terus kedua ada aturan jam malam. Jadi mereka lebih sedikit ketat. Bilang ketat juga enggak. Kadang mereka izin menonton atau apa saya bolehin kok. Cuman dengan adanya jam malam itu kan orang tua yang di kampung atau yang di luar daerah lebih percaya sama anaknya. Terus di sini ada CCTV, nggak semua kosan di sekitar SKIP ada CCTV. Dan di sini ada fasilitas WiFi gratis. Jadi mereka lebih pulang kampus lebih tenang, nggak banyak keluar, kan selalu online 24 jam. Jika ada anggota keluarga yang datang, apakah diperbolehkan untuk menginap? Boleh kok, boleh. Sejauh ini memang setiap ada anggota keluarga yang nginep, kami selalu bolehkan. Ya paling kalau beri batasan waktu, biar sama gitu ya sama yang lain, antara 2, 3, atau 4 hari, tergantung izin mereka dan keperluan mereka untuk apa. Tapi perlu jadi catatan bahwasannya orang yang menginap itu benar keluarga mereka. Karena kan ya belum pernah kejadian, cuman ibu menjaga juga. Kalau misalkan memang itu pamannya, kak, sepupu atau apa yang cowok, dalam kutip biasanya ibu telepon orang tuanya langsung, ibu tanya kayak, ini bener gak nih sepupunya? Gitu. Takutnya kan ya tahu sendiri lah ya anak cewek. Tapi emang sejauh ini nggak sih anak cewek ibu yang kos di sini baik. Bagaimana pendekatan ibu kepada anak-anak kosan ini? Pendekatannya nggak ada pendekatan khusus ya. Cuman mungkin karena memang usia ibu kan ya dibilang jauh, nggak yang jauh banget gitu kan sama mereka, dan ibu kan masih yang kayak suka jadi ibu ya paling ibu lihat, oh kalau anak ini tipenya pendiam, memang dari awal pendiam ya ibu nggak ganggu. Paling sesekali ibu cek kayak, oh dia di dalam kamar nggak keluar beberapa hari, ibu panggil gitu. Cuma kalau yang emang udah akrab banget ya udah seperti biasa aja, natural, ngobrol, ini apa, nyanyi bareng. Misalkan mereka makan, ibu makan bareng. Yang lebih sering sih GoFood malam-malam itu. Jadi kalau misalkan mereka malam mau GoFood, ibu mau GoFood apa, ibu bareng. Nah itu karena rutin sering terjadi di setiap harinya itu ya, jadi lama-lama jadi dekat. Bahkan mereka sampai yang tadi ibu bilang itu curhat. Kalau ada waktu luang, hal apa yang suka ibu lakukan di kosan ini? Sebenarnya ibu banyak waktu luang ya, karena kan ibu aktivitasnya di rumah aja. Paling kalau misalkan anak kosan udah pulang, terus mereka kelihatannya bisa diajak ngobrol, ya ibu ajak ngobrol. Terus di depan kan ada lingkungan tetangga. Terus di sini ada pasar sore, jadi ibu setiap minggu sore ibu ke pasar. Kegiatannya di rumah ya Bu? Iya, lebih banyak di rumah. Kesulitan apa yang ibu alami dalam mengelola kosan ini? Untuk sekarang sih belum ada. Cuma kan karena kosan ini ibu belinya memang bangunan lama ya, jadi paling maintenance kayak kemarin itu ganti keran, terus ada yang bocor ganti, ya lebih ke hal-hal yang seperti itu sih, nggak yang kesulitan banget gitu. Apa harapan ibu kosan ini untuk kedepannya? Untuk ya pasti harapannya selalu full ya tiap tahun, tapi di lain itu saya ada rencana untuk membuka warung di sini, karena kebetulan memang anak kos saya itu jarang masak. Jadi ada ide tuh untuk jualan makanan. Terus juga mereka kan suka tarik tunai ya dari orang tuanya, bukan ngirim hanya 100, 200, suka minta tolong ibu. Jadi ibu kepikiran mau buka briling gitu. Pokoknya kedepannya ibu pengen kosannya laris terus ada bisnis-bisnis sampingan yang bisa ibu kerjain untuk mengisi waktu luang. Itu kegiatan waktu luang ya Bu. Menurut ibu, properti kosan ini layak untuk menjadikan investasi tidak? Untuk dijadikan investasi, menurut ibu cukup layak. Makanya akhirnya ibu memilih kosan ini. Akan tetapi dengan catatan, jika seseorang itu ingin membuka investasi dari properti kos-kosan, uang itu harus bersumber dari uang dingin. Saran ibu, tidak dari uang hutang. Karena memang pendapatannya kan kalau ibu per tahun, itu harus kita akumulasi dulu biaya listrik, wifi, kalau ibu ada wifi terus maintenance kayak ada yang bocor atau segala macam. Jadi
labanya itu nggak sebesar kalau misalkan kita untuk bayar bunga. Jadi saran ibu kalau untuk orang-orang yang ingin membuka properti kos-kosan ini sebagai investasi, dia harus menggunakan uang dingin atau uang misalkan uang jaminan masa tua atau bagaimana gitu. Yang penting bukan uang dari hutang. Jadi begitu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan. Semoga kos-kosan ini kedepannya semakin maju dan semakin ramai. Makasih banyak juga ya. Semoga kamu juga ke depannya menjadi anak yang sukses. Amin. Swaham.